Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang sequence activities, di mana terdapat input data, praktik, tools, dan teknik, kemudian akan memperoleh output berupa network diagram. Kita masuk ke sequence activities. Terdapat input data. Ada 3 subbab yang saya akan jelaskan untuk Anda pahami. Yang pertama schedule management plan, yang kedua activity list, yang ketiga activity attribute. Nah, apa sih plan schedule management? Dari pemahaman saya, secara garis besar itu, plan schedule management adalah sebuah proses yang dimana proses tersebut tuh akan menetapkan pengembangan dan pengendalian jadwal yang terdapat dalam kegiatan proyek. Itu secara pemahaman saya secara garis besar. Pokoknya intinya plan schedule management tuh di dalam proyek itu pasti akan ada kegiatan yang didasari dengan jadwal-jadwal proyek. Nah, dan juga akan dikelola. Nah, itu plan schedule management. Nah, di sini plan schedule management tuh ada 3 yang harus ada di dalam ketentuan yang harus ada di dalam plan schedule management, yaitu pertama adalah inputnya, lalu tools and tekniknya, lalu outputnya. Nah, inputnya sendiri itu ada project charter, yang dimana project charter itu adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah sponsor proyek yang akan diberikan kepada manajemen proyek untuk bagaimana sih jalannya proyek itu. Jadi kayak lebih kasarannya itu seperti requirement-nya sponsor tuh mau kayak gimana sih. Nah, itu dinamakan project charter. Lalu proyek management plan. Nah, proyek management plan tuh lebih tepatnya adalah koordinasi sih antara stakeholder dalam proyek itu untuk melakukan pengelolaan perencanaan proyek. Nah, di sini ada scope management plan. Project management plan itu dibagi dua, itu scope management plan dan development approach. Lalu ada entrepreneurs environmental factor yang dimana meliputi struktur organisasi yang dimana di dalamnya itu ada sebuah perusahaan yang mengatur seluruh proses manajemen jadwal suatu rencana proyek. Lalu yang terakhir ada organizational proses aset, yaitu sama seperti lebih ininya enterprise sama seperti enterprise environmental factor, namun kalau enterprise environmental factor tuh lebih ke arah budaya, kalau yang organisasi proses aset tuh lebih ke arah pengembangan jadwal yang informal dan formal seperti itu. Lalu di sini ada tools and teknik. Tools teknik itu ada 3, yaitu expert judgment, data analysis, dan meetings. Nah, expert judgment itu kasarannya seperti ada sebuah tenaga ahli atau orang yang memiliki kemampuan khusus. Nah, di dalamnya itu nanti akan diundang terhadap suatu individu atau kelompok. Nah, mereka itu akan menjelaskan bagaimana plan schedule manajemen yang sangat tepat kepada manajemen proyek seperti itu. Lalu ada data analisis. Nah, teknik analisis data ini itu digunakan untuk menganalisis suatu proyek yang akan dibutuhkan. Biasanya ini adalah sebuah teknik sebagai alternatif apabila exercise dan meetings itu susah untuk dilakukan. Lalu ada meetings. Sudah jelas dari kata-katanya meetings, yaitu rapat. Di sini berarti
manajemen proyek, stakeholder akan berkumpul dalam satu meja untuk melakukan rapat meeting seperti manajemen proyek, sponsor, dan staf-staf dalam sebuah proyek untuk membicarakan proyek mau dikemanakan ke berikutnya. Lalu ada output, sudah jelas nanti outputnya akan schedule management plan. Lalu ada activity list. Nah, activity listnya atau kita bisa katakan daftar kegiatan, yang dimana activity list ini akan berisikan sebuah dokumentasi yang detail atau terperinci, yang dimana di dalamnya itu ada schedule activities yang berada dalam sebuah proyek yang sedang dijalankan. Nah, di sini banyak sekali ketetapan atau ketetapan dan klasifikasi yang terdapat dalam activity list. Namun di sini saya akan meringkas menjadi 4, yaitu terperinci dan komprehensif, yang sudah jelas harus rinci dan komprehensif. Lalu ada ideal. Maksudnya ideal ini lebih ke arah activity list ini harus sesuai dalam porsi proyeknya. Misal proyek tersebut pembuatan gedung. Nah, di activity list gak mungkin dong pembuatan gedung itu, bahkan pembuatan gedung itu pasti seperti kayak mengambil contohnya ya, mengambil semen, lalu semen itu akan disaring, lalu ditempel ke tembok misalkan. Seperti itulah default activity-nya. Namun di dalam default activity-nya itu kita tambahkan semen, mengambil semen, makan kue, terus kayak gitulah. Pokoknya itu udah nggak ideal, udah nggak sesuai porsinya. Lalu ada informasi luas, yaitu ya activity list tuh kayak harus sangat benar-benar mencakup semua informasi yang ada di dalam sebuah proyek itu, agar jelas nanti pembuatan plan schedule management plans-nya. Lalu ada activity identifier, itu harus unik, yang dimana activity identifier itu harus dipahami oleh semua stakeholder yang berpengaruh dalam sebuah proyek. Jadi harus unik agar beda-beda lah dari proyek-proyek lainnya. Jadi setiap per proyeknya itu memiliki identifikasi activity yang berbeda. Nah, ini contohnya seperti ini. Di sini nih activity listnya itu apa aja, kayak start design project, terus start project, terus pembuatan desain, terus civilnya ini maksudnya ke arah pembangunannya, terus tes, terus induration, most likely ini kalian pasti bisa memahami sendiri. Lalu di sini ada activity attribute. Nah, setelah saya melakukan pencarian dan penalaran, activity attribute sendiri itu berfungsinya itu untuk mengidentifikasikan beberapa komponen yang terkait dengan setiap aktivitasnya. Nah, jadi aktivitas itu kan pasti berbeda-beda. Nah, di dalam aktivitas itu pasti harus ada penjadwalan. Nah, salah satunya ini fungsinya activity attribute itu seperti itu. Misal kita melakukan proyek pembuatan gedung, kita buat pembuatan lantai 1, itu waktunya berapa, alatnya apa, bahannya apa. Nah, pembuatan lantai 2 itu alatnya berapa, bahannya berapa. Nah, itu nanti beda-beda. Kayak gitu. Contohnya seperti ini. Ini labelnya, terus activity-nya, deskripsinya, ini dan sebagainya. Pokoknya meliputi kayak setiap activity itu pasti ada ketentuannya, kayak
alat bahan apa, yang dibutuhkan apa, tahapnya gimana, cost-nya gimana, seperti itu. Nah, Ini merupakan milestone list dari proyek aplikasi kasir online. Milestone ini didapatkan dari activity list yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk milestone pertama yaitu planning. Planning fix di sini dengan milestone number 1 merupakan semua rencana pengerjaan proyek itu sudah disetujui baik oleh klien dan oleh tim proyek dan siap untuk dieksekusi. Sifatnya adalah mandatory atau wajib, jadi milestone ini harus dicapai. Kemudian yang kedua adalah initial design dengan milestone number 002, yaitu desain aplikasi kasir online sudah disetujui juga oleh tim dan klien dan tidak ada evaluasi lagi, artinya benar-benar desain sudah fix dan siap untuk dilakukan codingannya. Sifatnya adalah wajib. Kemudian initial coding dengan milestone number 003. Dari desain yang sudah didapat tadi, maka dilakukan codingan awal, yaitu untuk program transaksi dan laporan, dan siap untuk dilakukan testing awal oleh internal tim proyek. Dan sifatnya adalah wajib, codingan harus sudah jadi. Kemudian yang keempat yaitu initial testing, merupakan tahapan testing awal yang dilakukan terhadap codingan awal dan harus bebas dari error yang fatal. Sifatnya adalah wajib. Kemudian milestone nomor 5 yaitu recoding. Milestone ini bersifat opsional dan dilakukan apabila ditemukan error yang mendalam pada saat proses testing awal, sehingga harus dilakukan codingan ulang pada bagian yang memiliki error. Jadi milestone ini hanya dikerjakan apabila di codingan awal masih ditemukan error. Apabila di codingan awal tidak ditemukan error, maka milestone ini tidak perlu dicapai. Kemudian retesting dengan milestone nomor 006, yaitu codingan baru yang tadi sudah dibuat, ditesting ulang untuk mencari error yang mungkin belum terdeteksi sebelumnya, sehingga outputannya nanti aplikasi kasir ini benar-benar bebas dari error. Dan sifatnya juga opsional, artinya retesting ini hanya perlu dilakukan apabila dilakukan recoding. Kemudian untuk milestone nomor 7 yaitu instalasi, yaitu aplikasi kasir yang sudah di coding tadi sudah selesai diinstalasikan pada device yang akan digunakan untuk aplikasi kasir. Sifatnya adalah mandatory dan wajib. Dan yang terakhir adalah operasi. Milestone number 008 yaitu semua aplikasi kasir sudah bisa digunakan dalam daily basis atau digunakan sehari-hari dan semua personel atau operator kasir sudah diberikan pelatihan terhadap penggunaan aplikasi kasir online sehingga aplikasi kasir online ini bisa usable dan digunakan di dalam klien. Sifatnya adalah mandatory. Nah, selanjutnya yaitu Project Scope Statement, di mana menyediakan informasi yang lebih banyak tentang setiap aktivitas. Misalnya tentang aktivitas sebelumnya, aktivitas sesudahnya, relasi logis, kebutuhan sumber daya, hambatan-hambatan, tanggal final, dan asumsi-asumsi terkait aktivitas yang ada dalam proyek. Lalu faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan mempengaruhi urutan aktivitas, di mana perubahan pemilik proyek baik internal maupun eksternal dapat mengakibatkan munculnya permintaan-permintaan baru, secara langsung atau tidak langsung, yang akan mempengaruhi skop proyek yang telah direncanakan. Selanjutnya aset proses organisasi, di mana berhubungan dengan rencana, proses kebijakan, prosedur, dan pedoman spesifik. Berisi mengenai perencanaan dan informasi mengenai daftar kegiatan yang digunakan proyek sebelumnya yang serupa. Informasi yang diberikan mengikuti keputusan dan hasil proses proyek sebelumnya. Kita masuk ke sequence activities, praktik tools, dan teknik, kemudian akan dihasilkan output. Precedence Diagramming Method atau PDM. Teknik yang digunakan untuk membuat model jadwal yang kegiatannya dipresentasikan oleh node atau titik, dan dalam grafiknya dihubungkan oleh satu atau lebih hubungan logika untuk menunjukkan urutan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Activity on Node atau AON adalah salah satu metode untuk menggambarkan precedence diagram. Metode ini paling banyak digunakan dalam plakat software manajemen proyek. Metode lainnya adalah Activity on a Row atau AOA.
Terdapat 4 macam jenis text dependency yang berada dalam assumption log pada sequence activity. Yang pertama adalah finish to start, yakni the first text must complete before the second text start. Yang kedua adalah finish to finish, the second text cannot finish before the first text finish. Yang ketiga adalah start to start, the second text doesn't start until the first start. Yang keempat adalah start to finish, yakni the first text must start before the second text can finish. Ini merupakan network diagram dari aktivitas-aktivitas seperti yang telah disebutkan pada sebelumnya menggunakan metode critical path method. Bisa dilihat seperti aktivitas nomor 7 itu bisa dilakukan setelah 3, 4, 5, 6 telah selesai. Dan dapat dilanjutkan secara langsung menuju aktivitas ke-8 atau G. Dan juga terdapat 4 asumsi di sini. Path pertama adalah ABF GH 42,8 hari. Path kedua adalah ACFGI 45,5 hari. Path ketiga adalah ADFGJ 42,8 hari. Path 4 AEFGK 37,5 hari. Jadi untuk network ini kita menggunakan asumsi path kedua, yakni 45,5, karena pada critical path method kita selalu mengambil waktu terpanjang.